Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Aprilia dengan NIM J3J118198. Yang terhormat saya ucapkan kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Insinyur Hermawan Wana MSI dan juga kepada dosen penguji. Dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai ujian tugas akhir saya dengan judul Pengembangan Unit Bisnis Produk Olahan Susu Pasteurisasi pada Barokah Farm di Kota Bogor. Yang pertama terdapat pendahuluan yaitu pada latar belakang, yaitu Indonesia merupakan negara agraris dan pertanian perlu dikembangkan, salah satunya dengan agribisnis. Agribisnis terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu terdapat bidang tanaman, peternakan, perikanan, dan merupakan penghasil pangan untuk masyarakat. Peternakan merupakan salah satu penghasil pangan hewani. Susu merupakan salah satu hasil pangan hewani yang dapat berasal dari ternak sapi perah maupun kambing perah, tetapi dominan masyarakat itu mengkonsumsi susu yang berasal dari sapi perah karena lebih mudah didapat dan harganya pun yang relatif lebih murah dibandingkan susu kambing. Jawa Barat menduduki posisi provinsi kedua tertinggi penerimaan pada peternakan sapi perah dengan jumlah 631.787 miliar. Selanjutnya, susu sapi memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya terdapat air, lemak, laktosa, protein, mineral, dan vitamin yang baik bagi tubuh manusia. Dan juga terdapat beberapa produk olahan susu sapi, salah satunya yaitu produk susu sapi pasteurisasi. Barokah Farm berada di Kecamatan Tanah Sereal dan Tanah Sereal merupakan kecamatan kedua tertinggi pada data laju pertumbuhan penduduk. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat besar bagi Barokah Farm untuk mengembangkan unit bisnis produk susu pasteurisasinya karena Tanah Sereal merupakan kecamatan kedua tertinggi pada data laju pertumbuhan penduduk, di mana terdapat potensi pasar yang besar bagi Barokah Farm yang memiliki alamat di Kebon Pedes Tanah Sereal. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis pada Barokah Farm melalui penerapan analisis SWOT. Yang kedua, menyusun pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm berdasarkan pendekatan bisnis model kanvas. Dan yang ketiga yaitu menganalisis usaha dari aspek non-finansial dan finansial untuk pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm. Selanjutnya terdapat metode analisis. Yang pertama itu terdapat metode analisis secara kualitatif. Yang pertama terdapat business model canvas yang terdiri dari customer segment, value proposition, channel, revenue stream, key research, customer relationship, key activities, key partnership, dan juga cost structure. Yang kedua terdapat analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan juga threats atau ancaman. Dan metode analisis secara kuantitatif itu terdapat yang pertama menggunakan analisis laba rugi, di mana analisis laba rugi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang dijalankan oleh perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Selanjutnya terdapat analisis BEP yaitu terdiri dari BEP unit, di mana BEP unit itu digunakan untuk dapat mengetahui berapa jumlah susu yang harus diproduksi pada unit bisnis produk pasteurisasi Barokah Farm untuk mencapai titik impas. Selanjutnya terdapat sejarah. Barokah Farm beralamat di Jalan Piagam, Kebon Pedes, Kota Bogor. Didirikan oleh Bapak Haji Mahpudin secara pribadi pada tanggal 1 Januari tahun 1996 dan usaha ini sudah berjalan selama 25 tahun hingga saat ini. Barokah Farm pada awal berdirinya hanya memiliki 13 ekor sapi dan hingga saat ini dikembangkan oleh pemilik hingga pada akhirnya memiliki 40 ekor sapi. Dan Barokah Farm saat ini sudah memiliki 3 unit bisnis tetap, di antaranya unit bisnis susu murni, pasteurisasi, dan juga jual beli sapi potong. Selanjutnya terdapat struktur organisasi. Yang pertama terdapat direktur yang diduduki oleh Bapak Haji Mahpudin, lalu bagian keuangan oleh Titin Suprihatin, bagian produksi oleh Franz Erwin, bagian pasteurisasi oleh Rika Nurmalia,
Karyawan produksi terdiri dari Bapak Toing, Rohman Ajis, dan juga supir oleh Bapak Saifullah. Selanjutnya terdapat sumber daya perusahaan. Yang pertama terdapat sumber daya fisik, yaitu terdapat saprodi dan juga bangunan. Bangunannya itu terdiri dari kandang atas, kandang bawah, tempat pengemasan susu sapi, tempat penyimpanan pakan, gudang, kamar karyawan, tempat pemotongan sapi, dan juga tempat parkir. Lalu selanjutnya ada sumber daya modal yaitu seutuhnya merupakan dana pribadi yang dimiliki oleh pemilik. Sehingga Bapak Haji Mahpudin tidak memiliki pinjaman pada instansi manapun. Selanjutnya terdapat unit bisnis, yaitu yang pertama terdapat unit bisnis susu murni, di mana produksi dilakukan secara kontinu, pemerahan dilakukan sehari sebanyak 2 kali pada pagi hari dan sore hari, dan hasil susu yang dihasilkan kurang lebih per hari sebanyak 300 liter dan dijual dengan harga 8.000 per liter. Selanjutnya, unit bisnis susu pasteurisasi yang sudah dilakukan kontinu seminggu 5 kali yang dilakukan pada hari Senin hingga hari Jumat. Dan produksi dilakukan kurang lebih 427 bungkus per hari, dijual dengan harga Rp1.200 per 150 mili. Selanjutnya terdapat unit bisnis jual beli sapi potong, dilakukan kontinu juga setiap menjelang Idul Adha saja. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penggemukan sapi dan dijual dengan harga mulai dari 17 juta hingga 70 juta rupiah. Selanjutnya terdapat kajian pengembangan bisnis, di mana ide pengembangan bisnis yang didapatkan dari strategi WO, yaitu di mana kelemahan di antaranya pasar untuk produk susu pasteurisasi saat ini masih terbatas, unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi masih sangat sederhana, dan juga peluang yang digunakan adalah kualitas susu pesaing lebih rendah, hanya sedikit pesaing yang memproduksi produk olahan di lingkungan Barokah Farm, minat masyarakat terhadap produk olahan susu tinggi. Sehingga didapatkan ide pengembangan bisnis yaitu pengembangan unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm di Kota Bogor. Kajian pengembangan bisnis ini memiliki manfaat dan juga keuntungan lebih untuk Barokah Farm. Di antaranya itu bertujuan untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan harga jual, meningkatkan penerimaan, memperluas pasar, dan juga menambah segmen konsumen, terutama pada unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm. Selanjutnya terdapat rancangan bisnis model kanvas. Yang pertama terdapat customer segment, di mana sebelum pengembangan itu konsumen yang terdapat untuk produk susu pasteurisasi pada Barokah Farm itu hanyalah buruh pabrik. Sedangkan setelah pengembangan itu terdapat konsumen dengan umur 19 hingga 50 tahun dengan rata-rata pendapatan konsumen per bulan sebesar Rp2 juta hingga Rp4 juta yang berdomisili di Kota Bogor. Hal ini didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner online dan juga direct selling yang telah dilakukan. Selanjutnya terdapat value proposition. Sebelum pengembangan belum memiliki merek, tetapi setelah pengembangan sudah memiliki merek Milky Land. Sebelumnya belum memiliki tagline, setelah pengembangan memiliki tagline Quality is our priority. Sebelum pengembangan belum memiliki logo dan setelah pengembangan sudah memiliki logo. Sebelum pengembangan hanya memiliki kemasan plastik bening, setelah pengembangan itu sudah menggunakan kemasan botol plastik. Sebelum pengembangan hanya memiliki satu rasa saja, setelah pengembangan memiliki 5 varian rasa. Sebelum pengembangan tidak ada topping, dan setelah pengembangan terdapat topping silky pudding, dan sebelum pengembangan harganya hanya Rp1.200 per 150 mili, dan setelah pengembangan terdapat harga yaitu Rp11.000 per 250 mili. Selanjutnya terdapat channel. Sebelum pengembangan itu, untuk unit bisnis pasteurisasi hanya menggunakan WhatsApp saja untuk menyampaikan informasi kepada konsumen. Tetapi setelah dilakukannya pengembangan itu, produk pasteurisasi pada Barokah Farm menggunakan WhatsApp, Instagram, Google Business, dan juga Gojek. Selanjutnya terdapat customer relationship, di mana sebelum pengembangan itu tidak pernah mengadakan promo harga, tetapi setelah dilakukan pengembangan itu mengadakan promo harga untuk menarik perhatian konsumen.
Selanjutnya itu adalah key partnership, di mana sebelum pengembangan itu, bekerja sama dengan toko plastik dan toko bubuk, sedangkan setelah pengembangan itu bekerja sama dengan toko botol plastik, toko bubuk, toko pencetak stiker, toko Silky Puding, Gojek, dan juga ekspedisi Tiki. Dan selanjutnya ada key research, di mana sumber daya fisik sebelum pengembangan itu terdapat peralatan produksi, dan setelah pengembangan terdapat penambahan peralatan produksi, di antaranya timbangan digital, banner, dan juga termometer untuk memasak. Lalu selanjutnya pada sumber daya manusia sebelum pengembangan tidak memiliki karyawan, tetapi setelah pengembangan itu menggunakan 2 orang karyawan yang diambil dari perusahaan dan gajinya dihitung melalui, biaya common cost. Selanjutnya terdapat key activities, yaitu terdapat kegiatan produksi. Pada tahapan kegiatan produksi dilakukan adalah buat silky puding atau boba, panaskan susu sapi murni dengan suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik, siapkan botol dan stiker, timbang silky puding atau boba 50 gram pada botol, campurkan susu yang sudah dimasak dengan bubuk perasa dan gula, tuang susu yang tercampur ke dalam botol, tuang susu hingga dingin, lalu tutup botol saat susu sudah dingin. Dan kegiatan lainnya diantaranya kegiatan pembukuan di mana pencatatan pengeluaran dan pemasukan secara rutin. Selanjutnya terdapat cost structure. Setelah dilakukan pengembangan pada unit bisnis pasteurisasi, terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan, yaitu terjadi peningkatan biaya investasi menjadi 21.909.000, biaya tetap menjadi 27.787.333 rupiah, dan juga biaya variabel sebesar 132.771.600 rupiah. Dan yang terakhir terdapat revenue stream, yaitu terjadi peningkatan penerimaan pada unit bisnis produk olahan susu pasteurisasi setelah dilakukannya pengembangan, yaitu penjualan yang didapatkan dari susu pasteurisasi ke pabrik sebanyak 8.540 pieces per bulan dengan jumlah penerimaan 122.976.000 per tahun. Dan juga untuk Milky Land itu didapatkan penjualan sebanyak 1.120 botol dengan penerimaan per tahunnya yaitu 147.840.000, sehingga didapatkan total penerimaan per tahun setelah pengembangan yaitu 270.816.000 rupiah. Selanjutnya terdapat bagian bisnis model kanvas. Berikut perubahan bisnis model kanvas setelah dilakukannya pengembangan, di mana yang berwarna hijau adalah perubahan yang terjadi pada bagian bisnis model kanvas Barokah Farm setelah dilakukannya pengembangan. Selanjutnya terdapat analisis finansial, yaitu terdapat analisis laba rugi dan RC rasio, di mana didapatkan EAT sebesar Rp9.705.781 dan RC rasio sebesar 1,70. Dan juga analisis BEP, di mana didapatkan hasil BEP unit sebesar 299 unit. Selanjutnya terdapat tahap pengembangan, yaitu critical path method, yaitu berikut merupakan list aktivitas tahapan pengembangan unit bisnis pasteurisasi pada Barokah Farm. Dan setelah dihitung, didapatkan hasil bahwa waktu tercepat yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan pada pengembangan unit bisnis produk ini adalah sebanyak 25 hari. Dan terakhir terdapat penutup, yaitu kesimpulan di mana ide pengembangan bisnis yang didapatkan adalah pengembangan produk olahan susu pasteurisasi pada Barokah Farm di Kota Bogor. Terdapat perubahan pada 9 blok bisnis model kanvas pada semua blok yang telah dilakukan, mulai dari blok customer segment hingga blok revenue stream. Karena pengembangan yang dilakukan berkaitan dengan semua blok yang terdapat pada bisnis model kanvas Barokah Farm. Ketika dilakukan pengembangan pada unit bisnis olahan pasteurisasi, didapatkan hasil penerimaan sebesar Rp270.816.000, artinya pengembangan produk olahan susu memberikan penerimaan lebih untuk Barokah Farm, dan juga didapatkan hasil RC rasio sebesar
1,7, di mana dapat dikatakan bahwa setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh Barokah Farm akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp1,7. Dan juga didapatkan hasil perhitungan BEP sebesar 299 unit, di mana artinya untuk mencapai titik impas, McKellen harus menjual produknya sebesar 299 unit. Dan ada saran, yaitu sebaiknya Barokah Farm mengaplikasikan pengembangan yang dilakukan pada produk susu pasteurisasi. Karena dengan pengembangan tersebut dapat banyak memberikan keuntungan yang akan didapatkan oleh Barokah Farm. Unit bisnis olahan susu pasteurisasi dapat lebih maju dan berkembang guna meningkatkan penerimaan dan menghadapi pesaing. Berikut merupakan dokumentasi pada saat dilakukannya penjualan produk Milkyland, dan berikut testi yang didapatkan dari konsumen langsung. Terima kasih, sekian presentasi yang telah saya paparkan. Mohon dimaafkan atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.